warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, tim pengajar SMP Negeri 2 Mamuju. Bersama saya, Ibu Wahida, pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada sesi kita kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Pada saat kita melakukan aktivitas, kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah. Oleh karena itu, kita menggunakan alat bantu atau pesawat sederhana untuk membantu melakukan aktivitas. Manfaat dari pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berikut ini akan kita bahas beberapa jenis pesawat sederhana yang ada di sekitar kita. Pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama, katrol. Katrol bermacam-macam jenisnya, di antaranya katrol tetap tunggal, ini gambarnya, kemudian katrol tunggal bebas, dan satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Jadi ada dua katrol yang digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah katrol majemuk. Ini ada beberapa katrol yang digunakan. Di sini di gambar ada 4 katrol yang digunakan. Katrol bebas berfungsi untuk melipat gandakan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Keuntungan mekanis atau KM adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Dapatkah kamu menghitungnya? Caranya dengan menghitung besar perbandingan gaya beban dengan gaya kuasa yang diberikan pada benda. Berikut adalah persamaan matematisnya. KM sama dengan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa, atau FB dibagi dengan FK. Tidak semua jenis pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Contohnya adalah katrol tetap tunggal. Katrol ini hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya. Oleh karena itu, pada katrol tetap tunggal hanya memiliki keuntungan mekanis sebesar 1. Hal ini disebabkan besarnya gaya kuasa sama dengan gaya beban. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah roda berporos. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang berhubungan langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, sekruk, dan pisau. Perhatikan gambar. Keuntungan mekanis bidang miring kita dapat hitung sebagai berikut. Ini adalah gambar bidang miring bentuknya yang mempunyai ketinggian dan kita lambangkan dengan H. Kemudian panjang bidang miring kita simbolkan dengan L. Misalnya ada sebuah benda atau beban di atas bidang miring yang mempunyai berat benda, kita lambangkan dengan W, dan gaya yang akan kita gunakan untuk menarik
benda dengan menggunakan bidang miring kita lambangkan dengan N. Dan untuk menghitung keuntungan mekanisnya, ini adalah sama dengan W dibagi F, atau sama juga dengan L dibagi dengan H, di mana Km adalah keuntungan mekanis, W adalah gaya atau berat beban, F adalah gaya kuasa, L adalah panjang bidang miring, dan H adalah tinggi bidang miring. Contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Hitunglah A. Gaya yang dibutuhkan untuk mendorong beban pada sistem di gambar. B. Keuntungan mekanisnya. Diperhatikan gambar yang ada, gambar bidang miring, di mana ada berat benda W sama dengan 4000 Newton, kemudian panjang bidang miring L sama dengan 3 meter, dan tingginya adalah 75 cm. Untuk menyelesaikan contoh soal seperti ini, yang pertama kita tulis adalah yang diketahui di soal. W sama dengan 4000 Newton. Kemudian L sama dengan 3 meter. H sama dengan 75 cm. Kita ubah ke dalam satuan meter menjadi 0,75 meter. Yang ditanyakan untuk bagian A adalah gaya atau F. Kita menggunakan persamaan W per F sama dengan L per H. Kita ganti masuk, W-nya nilainya 4000 per F yang ditanya sama dengan L sama dengan 3, kemudian hanya 0,75. Seterusnya 4000 per F sama dengan 4. Ini 4 diambil dari 3 dibagi 0,75. F sama dengan 4000 dibagi 4. Jadi F-nya sama dengan 1000 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan pada bidang miring ini adalah 1000 Newton. Kemudian bagian B, yang ditanyakan adalah berapa keuntungan mekanisnya. Persamaannya, keuntungan mekanis sama dengan W per F. Sama dengan 4000 dibagi dengan 1000. Sama dengan 4. Jadi, keuntungan mekanisnya sama dengan 4 kali. Jenis pesawat sederhana yang berikutnya atau yang ketiga adalah pengungkit atau tuas. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kenari, sekop, koper, pinset, dan sebagainya. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui berapa besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit, maka kita harus menghitung keuntungan mekanisnya. Cara menghitung keuntungan mekanisnya adalah dengan membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Panjang lengan beban adalah jarak dari tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Jenis pesawat sederhana berikutnya adalah pengungkit atau tuas.
Perhatikan gambar, ada benda yang akan diberikan gaya dengan menggunakan pengungkit atau tuas, dan ada titik tumpu. Karena syarat kesetimbangan tuas adalah F kali LK sama dengan W dikali LB, dan KM sama dengan W per F, maka KM tuas adalah LK per LB, dengan KM adalah keuntungan mekanis, W adalah gaya atau berat beban, F adalah gaya kuasa, LK adalah lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Contoh soal untuk pengungkit. Misalnya, tuas atau pengungkit yang panjangnya 1,5 meter digunakan untuk mengangkat batu seberat 1.200 Newton. Jika titik tumpu diletakkan 0,5 meter dari batu, hitung besar gaya yang harus dikeluarkan dan berapakah keuntungan mekanisnya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, sama dengan contoh soal yang tadi, kita menuliskan dulu apa yang diketahui di soal. Yang di soal diketahui adalah L-nya atau panjang tuas 1,5 meter. Kemudian W atau beratnya adalah 1.200 Newton. Kemudian LB 0,5 meter. LK-nya diambil dari panjang tuas pengungkit dikurangi dengan lengan beban. Akhirnya 1,5 kita kurangi dengan 0,5 sama dengan 1 meter. Jadi LK-nya sama dengan 1 meter. Kemudian apa yang ditanyakan di soal? Yang ditanyakan di soal adalah yang pertama adalah F sama dengan berapa atau gayanya sama dengan berapa, dan berapa keuntungan mekanisnya. Nah, kita menggunakan persamaan untuk mencari gaya. Ya, F sama dengan LB per LK dikali dengan W. Ini diambil dari kesetimbangan untuk di pengungkit ya. Nah, kita ganti masuk. LB sama dengan 0,5 dan LK sama dengan 1 dikali dengan W 1.200. Hasilnya adalah sama dengan 600 Newton. Kemudian kita cari berapa keuntungan mekanisnya. Pakai persamaan KM sama dengan LK per LB. LK-nya sama dengan 1, LB-nya sama dengan 0,5. Kita bahagi berarti sama dengan 2. Atau kita bisa juga menggunakan persamaan untuk keuntungan mekanis, yaitu W dibahagi dengan F. Berarti 1.200 dibahagi dengan 600. Hasilnya juga sama dengan 2. Jadi untuk menghitung keuntungan mekanis bisa kita menggunakan LK per LB dan W per F. Jenis pesawat tuas, jenis pengungkit terbagi menjadi jenis pertama. Penerapannya misalnya gunting. Nah, konsepnya pengungkit ini ya, tumpuan, kemudian gaya kuasa FB dan gaya beban atau FS. Yang kedua, jenis pengungkit yang kedua, ini ya, pembuka tutup botol, contohnya penerapannya. Kemudian konsep pengungkitnya tumpuannya ada di pinggir. Kemudian yang di tengah adalah gaya beban dan yang di pinggir lagi adalah gaya kuasa. Yang ketiga adalah jenis ketiga, tuas jenis ketiga atau pengungkit jenis ketiga. Contohnya adalah pinset dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tumpuannya ada di pinggir, kemudian gaya kuasa ada di tengah, dan gaya beban ada di pinggirnya. Nah, silakan
Diamati gambarnya agar bisa dibedakan yang mana sebagai jenis tuas pertama, yang mana jenis tuas atau pengungkit kedua, dan mana yang jenis tuas atau pengungkit ketiga. Di sini kita bisa lihat perbedaannya, kita lihat saja yang di tengah. Kalau tuas jenis pertama, tumpuan yang ada di tengah. Kemudian jenis kedua, gaya beban yang di tengah. Dan kalau jenis ketiga, yang di tengah adalah gaya kuasa. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Selain pada peralatan yang biasa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari tersebut, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otak dan rangka manusia. Contohnya, pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku, sendi di antara lengan atas dan lengan bawah, dan kuasanya adalah lengan bawah. Titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Perhatikan gambar yang ada pada saat mengangkat barbel. Prinsip kerja pesawat sederhana pada saat bermain bulu tangkis. Perhatikan di gambar. Pengungkit jenis pertama, titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Untuk pengungkit jenis ketiga, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegakkan otot lengan dan bahu. Kemudian pengungkit jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Ini sebagai tuas jenis pertama, menuju sebagai tuas jenis ketiga, dan di kaki adalah tuas jenis kedua. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah materi yang kita bahas tadi, ada tugas yang akan kita bisa selesaikan. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Termasuk jenis pengungkit jenis berapakah gambar tersebut? Mengapa demikian? Sebutkan 2 contoh benda yang ada di sekitar kamu yang menggunakan prinsip kerja pengungkit tersebut. Yang kedua, perhatikan 2 gambar pengungkit ini. Pengungkit manakah yang lebih membutuhkan energi sedikit jika digunakan? Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah selesai pada materi untuk pesawat sederhana. Semoga bermanfaat, dan pada saat sesi berikutnya kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.